Jadi maka amalan itu yang penting itu tertibnya itulah. Ya. Betul-betul tertibnya. Pakai tertib yang zahir, tertib yang batin. Tertib yang batin itu ya betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Tertib yang batin itu kalau kita ini amal merasa kita ini mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah untuk beramal, sehingga kita ini amal itu dengan syukur, syuhudul minnah ya. Istilahnya Abul Hasan Asyadzili, syuhudul minnah. Jadi kalau kamu itu amal itu merasa bahwa ini anugerah Allah kepada saya, sehingga amal itu dengan syukur, dengan ikhlas, dengan syukur. Wa qulubuhum wajilah, dan amal dengan takut, khawatir kalau amalannya tidak diterima. Jadi ikhlas, syukur, dan takut. Ini diantara adab-adab batin di dalam amal. Kemudian tertib zahirnya dijaga, yang disedekahkan itu betul-betul yang halal, betul-betul halal. Maka ini amal yang sedikit saja nanti oleh Allah itu diridhoi sehingga bertambah seperti amal yang banyak sekali. Mafhum ya kawan? Nah, ini amal ini sedekah, tapi ini juga pelajaran kepada kita kepada amal apa saja gitu. Jadi amal itu kalau memang betul-betul ikhlas, betul-betul tertib, walaupun sedikit itu nanti barokahnya itu banyak. Tapi amal ini walaupun kelihatannya banyak, tapi kalau tidak tertib zahirnya, tertib batinnya, nanti tahu-tahu tuh hilang, nggak ada bekas barokahnya itu di dunia maupun di akhirat. Nah kamu lihat itu masyayikh kita di Nizamuddin ini, Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah, bikin tertib dakwah simpel saja, 6 sifat. Pokoknya tiap hari bicara 6 sifat itu aja. Kelihatannya sangat sederhana sekali. Tapi karena didasari dengan keikhlasan ya, sehingga itu 6 sifat itu membuat geger seluruh dunia ya, menggerakkan jutaan orang di seluruh dunia untuk amal. Kan aneh tuh. Kadang-kadang orang itu bicara ceramah, Masya Allah, kayak singa podium ya, apa singa podium itu ya, bicaranya besar-besar, menggelegar-gelegar seperti halilintar, tetapi ini dasarnya itu bukan tulus karena Allah, bukan karena takut kepada Allah, sehingga hasilnya itu nggak ada apa-apanya, tahu-tahu hilang, nggak ada apa-apanya. Maka ini penting amal itu yang betul-betul tertib dan ikhlas, walaupun sedikit. Apa saja, apalagi banyak yang ikhlas, yang tertib, ya lebih bagus lagi. Tapi pikir kita ini adalah bagaimana amal itu diterima oleh Allah. Jangan kita ini hanya amal, tidak berpikir bagaimana diterima, sehingga amal kita ini nggak pakai tertib yang benar, nggak pakai niat yang benar, akhirnya itu hilang begitu saja. Nah amal itu kalau diterima oleh Allah di akhirat itu nanti kesannya itu juga akan sampai di dunia. Ini seperti kerja dakwahnya Wali Songo di Jawa ini. Saya yakin mereka ini betul-betul orang ikhlas ini. Karena apa? Sampai 500 tahun itu kerja mereka itu barokahnya masih tampak sampai sekarang. Mungkin tertibnya itu ada orang mengkritik tertibnya begini, tapi karena keikhlasannya tadi, barokahnya itu sampai sekarang dirasakan, sehingga masih beratus-ratus juta umat Islam di negeri kita ini. Jadi keikhlasan itu penting sekali. Kemudian ketertiban.
Ilmu juga begitu. Kalau ilmu kita itu betul-betul ikhlas, betul-betul tertib, nanti kamu cari ilmu nih ya, kamu cari ilmu di pesantren ini kok betul-betul tertib dan betul-betul ikhlas sehingga ilmu kamu tuh ilmu yang diterima oleh Allah, pasti nanti itu ilmu tuh bermanfaat. Pasti juga ada yang orang-orang yang mau kamu ajar. Memang itu ilmu diterima oleh Allah kok. Mesti barokah gitu loh. Tapi kalau belajar ilmu seenaknya sendiri, nggak pakai tertib, malah nakal, nah ini saya khawatir nanti ilmunya itu jadinya nggak manfaat, akhirnya mungkin juga dapat ilmu nggak bisa diamalkan, mungkin juga nggak ada yang mau dengar, ya. Maka belajar ilmu itu di pesantren betul-betul dengan tertib, jangan sampai buat maksiat, ya. Jadi santri itu harus berbeda, orang pencari ilmu agama harus berbeda dengan orang mencari ilmu dunia. Kalau orang ilmu dunia itu teriak-teriak, bengak-bengok itu ya wajar anak SMP. Kalau santri itu teriak-teriak itu sudah wa inna angkarul aswati law sautul hamir. Ini keledai apa manusia ini? Ya. Waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Kadang-kadang saya mendengar santri-santri guyonan teriak-teriak. Ya saya maklum saja masih anak muda ya. Ya masih anak muda. Tapi ya anak muda yang bagus itu innallaha ajiba min syabin laisa lahu sabwah. Anak muda tapi sudah baik, tidak mbayeni, ya, ngerti mbayeni, ya. Tidak seperti bayi teriak sana teriak sini, ya. Ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwah, ya. Jadi anak muda sudah khusyuk, nasya'a fi ibadatillah, sudah tertib, nggak teriak-teriak kayak keledai, ya. Baik enggak kira-kira? Ya. Mau dicalonkan jadi kiai kok teriak-teriak kayak keledai, bagaimana? Ya. Ya santri-santri itu saling mengingatkan. Ya. Maklum kita ini di rumah kan memang latar belakangnya itu abangan. Ya. Tertibnya itu tertib ya amburadul. Lah sekarang itu kita di pondok dirubah, ya. Ini mau jadi tertib sahabat, bukan tertib Sulawesi, bukan tertib Jawa, bukan tertib Madura, bukan tertib sahabat. Waghdud min sautik inna angkaral aswat la sautul hamir, ya. Bukan tertib anak muda, bukan tertib anak tua, ya. Tapi tertib yang sesuai untuk orang-orang yang akan jadi mikirkan agama, insyaallah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi idli tamratin, barang siapa sedekah dengan sejanding satu kurma, harta sejanding satu kurma, min kasbin thayyibin, daripada penghasilan yang baik, maksudnya yang halal. Wala yaqbalullah, dan Allah tidak akan menerima illa thayyiba, kecuali perkara yang baik, yang halal maksudnya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah yaqbaluha, menerima sedekah tersebut biyaminihi, dengan keridhaannya, dengan tangan kanannya, maksudnya dengan keridhaannya. Tsumma yurabbiya, kemudian Allah menambah-nambahinya li sahibiya, untuk yang pemilik sedekah tadi, kama yurabbi, sebagaimana menambah-nambah, memelihara gitu, memelihara. Suma yurabbiya, kemudian dia memeliharanya li sahibiya, untuk pemiliknya, kama yurabbi, sebagaimana memelihara ahadukum, salah satu di antara kamu, muhrahu, anak kudanya.
Jadi barang siapa sedekah dengan harta sejanding satu kurma dari penghasilan yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, maksudnya menerima dengan ridhonya, dengan penghormatannya. Jadi kalau ini diterima dengan tangan kanan, maknanya diridhoi, disukai. Ini namanya kinayah. Kemudian Allah akan memeliharanya untuk pemilik sedekah tadi, sebagaimana salah satu di antara kamu melihara anak kudanya. Atau anak untanya. Anak kudanya muhr, anak kuda. Misalnya kecil dipelihara jadi besar. Begitu juga sedekah itu walaupun kecil, tapi kalau memang betul-betul baik, oleh Allah itu ditambah pahalanya. Hatta inna luqmata, sehingga sesungguhnya satu suap latasiru sungguh menjadi misla Uhudin, seperti gunung Uhud. Jadi satu suap betul-betul halal, betul-betul ikhlas, diterima oleh Allah SWT dengan ridhonya, sehingga pahalanya itu menjadi seperti pahalanya sedekah satu gunung Uhud. Wa tasdiqu dzalika, pembenaran hadis tersebut, fi kitabillah, dalam kitab Allah, walladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudus shadaqat. Dia Allah alladzi yaqbalu, adalah yang menerima at-taubata, taubat, min ibadi, dari hamba-hambanya, wa ya'khudus shadaqat, dan mengambil sedekah. Wa qala ta'ala yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan akan menambah sedekah. Wa fi riwayatin Ibnu Huzaimah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tasaddaqa, bila dia sedekah, min thayyibin, dari harta yang baik, taqabbalaha, maka menerimanya Allah minhu, darinya, wa akhadha, dan mengambilnya, biyaminihi, dengan keridhaannya, farabbaha, maka dia memeliharanya, kama yurabbi, sebagai memelihara ahadukum, salah satu di antara kamu, faluwahu, anak untanya, hatta takuna, hingga adanya sedekah itu, misal jabal, seperti gunung. Rawal Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, balabdu fi riwayatin lahu sahhaha, yang dia mensahihkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu sedekah, menerima sedekah, wa ya'khudhuha, dan dia mengambilnya, biyaminihi, dengan tangan, dengan keridhaannya, fayurabbiha, maka dia memeliharanya, li ahadikum, untuk salah satu di antara kamu, kama yurabbi, sebagaimana memelihara ahadukum muhrahu, anak kudanya, au fasilahu, atau anak untanya. Wa inna rajula, sungguh seorang laki-laki, la yatasaddaqu, sungguh dia bersedekah, bilukmati, dengan satu suap, fatarbu, maka dia bertambah-tambah, fiyadillah, di dalam keridhaan Allah, au kala fi kafillah, di dalam telapak tangan Allah, maksudnya dalam ridha Allah, dalam pemeliharaan Allah, hatta takuna, hingga adanya dia itu misal jabal, seperti gunung. Fatasaddaqu, maka sedekahlah kamu semua. Al-falu bi fathil fa wa dhammil lam wa tashdil ba wa al-mahr. Sama maja mufassiran inda Tirmidzi. Falu maknanya muhr, anak kuda, wal fasil waladun naqah, anaknya unta, ila ayyafsila, sampai dia ini berpisah an umihi, dari induknya, itu namanya fasil.